sempat dilaporkan karena isu nepotisme. Menurut lo gimana? Nepotisme itu gimana sih, nyuruh-nyuruh lo gitu. Gua temanmu atau saudaramu, terus Ya. gara-gara kata-kataku jadi terpilih apa gitu ya. Memilih karena hubungan dekat. Aku sudah bilang begini aja. Apapun itu namanya, nepotisme atau apalah itu namanya tuh. Anggap saja misalnya bapaknya berpengaruh. Pak Jokowinya anggap aja berpengaruh sampai hari ini. Tapi kalau anaknya tidak berpengaruh, ya tidak usah takut lah. Kan sekarang anaknya. Malah harusnya senang. Wah, tidak keras tuh saingannya. Satu masih ingusan, ini kabarku dengar. Kedua masih muda. Ketiga nggak banyak pengalaman. Ya harusnya tidak usah takut. Nah gitu. Sebenarnya kalau presiden-presiden itu nggak masalah sih. Pengompor-pengompornya ini masalah tuh. Serius kan? Berarti intinya cocok gini. Semua loh. Pak Prabowo dengan si Gibran, Pak Ganjar dengan Mahfud, kan gitu. Maksudku tuh kalau perang tuh perang elit namanya tuh. Ya nggak usah terang-terangan lah. Tidak elit lagi namanya. Tapi tadi belum selesai, Pak Prabowo orang yang tegas, ya, yang belak-belakan. Tadi udah dijelasin. Abis itu berpasangan dengan Gibran. Ya menurutku kayak air dengan api. Api dan air. Satu sisi menggebu-gebu kan. Ya, yang satu ngademin. Menurutku Pak Prabowo dan Gibran ini kayak dulu Pak Jokowi sama Ahok. Oke. Tapi dibalik ya posisinya. Berarti kan kemarin kita bahas Capres-Cawapres ya sebelumnya. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, Pak Anies dengan Caimin, Pak Prabowo kan belum. Dan lo bilang nanti pasangannya itu yang ngayomin. Ya aku udah tahu gitu. Pasangannya Gibran. Nah sekarang terbukti gitu, maksudnya gitu. Ya aku kadang pingin ngomong gitu tuh, takut mendahului ke satu hal. Karena kalau aku bicara langsung, nanti aku mematahkan ayat yang berbunyi wallahu a'lam bishawab. Aku pun tahu presiden yang akan terpilih. Nanti. Nggak pakai survei itu. Ini aja deh, gini. Nanti terpilihnya presiden ini 1 atau 2 kali putaran. Sudah bisa ditentukan. Satu putaran. Sip. Telak nggak? Iya. Oke. Mudah-mudahan salah. Karena kalau benar udah biasa itu. Terus yang kepilih siapa? Nah itu dia. Ih, spill dong dikit. Nah, ini rokok per. Kita rokok sebungkus deh per. Oke, jadi pasangan Pak Prabowo dengan Gibran itu serasi ya, kayak air dan api ya. Terus membahas dinasti, sekali lagi kalau dinasti itu sebuah kelompok intinya merugikan yang menjalankan segala sesuatu itu berdasarkan pertalian darah, kedekatan, tapi menghancurkan, gitu. Menyengsarakan. Nah, makanya disebut dinasti. Dinasti sama nah, aja kayak pemahaman orang itu, ya. Sedangkan pemahaman orang itu, dinasti itu dianggap karena saudara, teman, kakak, adik. Dinasti itu kelompok yang menghancurkan. Kelompok yang arogan.
kelompok yang diktator, yang kalau bicara hak langsung dia. Nah itu dinasti itu. Kekuatan sebuah kearoganan yang kuat, itu disebut dinasti. Coba kita nih nggak paham yang namanya dinasti itu, saudara, berarti dinasti semua dong. Ya itu dia. Tadi kan yang gua jelasin di awal kan. Pak SBY pendiri Demokrat kan? Iya. Nah anaknya ketua Demokrat, dinasti juga tadi. Dan saya rasa tidak salah kalau bapaknya jadi ini, anaknya jadi itu, semua keluarga mengharapkan itu loh. Nah, mereka itu menganggap ketika jabatan-jabatan itu dipilih oleh orang dekatnya dan sekitarnya disebut dinasti. Ya. Yang namanya dinasti itu sebuah kelompok yang tidak bisa diganggu-gugat, yang dikerjakan oleh orang-orang terdekatnya, tetapi menghancurkan. Nah, itu dinasti. Kelompok yang menghancurkan. Gitu. Kita nih kadang sembarang ngomong karena mau keren-keren, ngerti juga enggak. Kalau bahasa gaulnya kayak geng. Iya. Kalau yang benar disebut kerajaan. Kalau yang menghancurkan, menyengsarakan disebut dinasti. Oke. Kan gitu. Jadi tidaklah salah misalkan bapaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri. Kan gitu. Salah, Pak. Kenapa Ya, anaknya bukan aku itu salahnya? Jadi salah karena banyak keinginan yang tidak sampai. Yang lebih lucu lagi ada. Gibran digugat di MK kan? Iya. Maksudnya digugat tuh umurnya terlalu muda. Betul. Ada batasan umur. Batasan umur. Anggap saja karena terlalu muda. Betul. Tak lama berselang Prabowo juga digugat. Karena ada batas maksimal umur sampai 70 aja. Sedangkan Pak Prabowo 72. Menurutku karena takut terpilih aja sih. Oh gitu ya. Yang jelas sekali lagi ya, gue ulangi. Ketua Partai Gerindra seorang jenderal. Betul. Prabowo Subianto. Dan mentalnya itu sangat luar biasa. Pak Prabowo Subianto itu salah satu pribadi yang nggak takut apa-apa. Nggak akan mungkinlah diatur. Partainya besar, bahkan partai kedua pemenang pemilu kan. Ya. Setelah itu ada Demokrat. Itu pendirinya Pak SBY yang 2 kali jadi presiden. Betul. Sekarang anaknya jadi ketua Demokrat. Partai senior. Yang lebih senior lagi Golkar. Kemudian ada PAN. Kemudian ada Partai Bulan Bintang, itu senior semua. Masuklah Kaisang. Partai PSI, Partai Garuda, ada satu lagi. Gelora. Partai Gelora. Partai Gelora, Anies Mata itu berpengalaman. Anies Mata itu kalau nggak salah itu di PKS dulu sebelumnya kan. Gelora. Satu lagi ada satu. Apa ya? Tunggu ya, kita cari dulu aja ya. Ya pokoknya partai-partai itulah. Partai buruh itulah. Tapi maksudku, semua partai yang mencalonkan Pak Prabowo itu partai yang berpengalaman. Intinya di situ. Kapan mungkin lah sembarangan nyalonkan wakil presiden.